Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Muzuru-Priyatni. Hari ini kita akan belajar tentang materi kerajinan serat. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari simak video berikutnya. Terima kasih. Materi kerajinan serat. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi ke dunia setelah Brazil, yaitu negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunan terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, anak-anak, jadi pengertian bahan serat itu yaitu bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang memanjang dan utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang akan dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Nah, baiklah, pada bab ini kita akan belajar tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Dalam hal ini, kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. Yang pertama itu ada serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan ada 4. Yang pertama ada serat dari biji, yang kedua ada serat dari batang, yang ketiga ada serat dari daun, dan yang keempat ada serat yang dari buah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya itu ada biji dari pohon kapas dan kapuk. Pernah kalian melihat pohon kapas dan kapuk? Nah, tentu pernah kan? Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang digunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak digunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan untuk produk tekstil ataupun kerajinan lain. Nah, jadi contoh dari serat dari biji tadi ada 2, berarti ada serat dari kapas dan serat dari kapuk. Nah, selanjutnya ada serat dari batang. Serat dari batang itu struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama antara satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambiun ataupun tidak berkambiun. Nah, contohnya apa? Contoh serat dari batang itu ada batang anggrek, batang melinjo, batang mahkota dewa, dan batang beringin. Nah, itu merupakan contoh dari serat dari batang. Ada batang anggrek, batang melinjo, batang mahkota dewa, dan batang beringin.
Nah, selanjutnya itu ada serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat dari daun mendong, daun nanas, dan daun pandan berduri, daun eceng gondok. Nah, jenis-jenis daun tersebut merupakan contoh dari serat daun. Ada serat daun mendong, ada serat daun nanas, ada serat daun pandan. Nah, yang terakhir itu ada serat dari buah. Nah, serat dari buah itu contohnya sangat mudah sekali. Contohnya yaitu sabut kelapa. Nah, sampai di sini sudah paham semua. Berarti hari ini kita belajar tentang jenis serat dari serat tumbuhan dulu. Minggu depan nanti kita akan belajar tentang serat dari hewan. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Serat dari tumbuhan tadi ada 4. Ada serat dari biji, serat dari daun, serat dari batang, dan serat dari buah. Kalau serat dari biji tadi, contohnya ada biji kapas dan biji kapuk. Dan yang kedua, yaitu ada serat dari batang. Apa contohnya tadi? Ada batang mahkota dewa, batang melinjo, batang anggrek, dan batang beringin. Dan yang ketiga ada serat dari daun. Ingat, serat dari daun itu tadi contohnya apa saja? Ada serat dari eceng gondok, serat dari pandan berduri, serat dari daun nanas, dan serat dari daun mendong. Dan yang terakhir ada serat yang berasal dari buah. Contohnya yaitu kelapa. Yang digunakan, sering orang gunakan itu adalah sabutnya. Oke, sampai di sini mungkin cukup sampai di sini materi pelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua mengerti. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan sama Ibu. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.